Kemudian yang kedua terkait dengan implementasi sub-sub unsur yang berkaitan dengan pelaksanaan MR. Itu belum optimal Bapak Ibu ya, secara keseluruhan dari sampel yang telah kami lakukan evaluasi. Yang ketiga itu eh, ada penalti terkait dengan keterjadian kasus korupsi. Itu mempengaruhi penalti terhadap 9 subunsur dari 25 subunsur SPIP yang ada, sesuai dengan yang ada di PP 60 tahun 2008 tentang SPIP, Bapak Ibu. Nah, ini saya secara sekilas akan jelaskan saja untuk eh, kesimpulan dari masing-masingnya, Bu ya. Yang pertama itu penetapan tujuan itu beberapa kondisi yang ditemui. Itu terkait pertama itu ketepatan sasaran strategis ya, Bapak Ibu. Yang pertama kami melihat bahwa ada peningkatan Bu dari sisi kualitas SDM, aparatur dan pendidikan kepamongprajaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri. Kemudian ada juga peningkatan kualitas layanan pemenuhan dokumen kependudukan berbasis teknologi dan pemanfaatan data kependudukan dan pelayanan publik ini di Dukcapil, Bu ya. Kalau yang pertama tadi di IPDN sama di BPSDM-nya. Nah, ini disimpulkan dia sudah tepat dan memenuhi kriteria berorientasi hasil sesuai dengan mandat dan telah menggambarkan isu strategis. Kemudian dari sisi ketepatan indikator kinerja, itu kami melihat masih ada 2 indikator strategis Bapak Ibu ya, yang jadi ke sampel kami, itu dia dinilai belum smart, belum berorientasi hasil dan belum menggambarkan sasaran. Nah, itu salah satunya yaitu Indeks Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri atau IKPDN, serta Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Terus poin yang ketiga terkait dengan ketepatan target kinerja, itu penetapan target pada indikator. Kedua indikator tersebut belum smart dan belum ada baseline valid yang menjadi rujukan untuk menetapkan target pada tahun 2025. Lalu dari sisi kualitas pencapaian, sasaran strategis, itu dia hasil evaluasi kami menunjukkan bahwa masih ada kelemahan dalam hal penetapan indikator dan target kinerja. Nah, ini sebagian besar itu disebabkan karena penetapan indikatornya belum secara spesifik dan belum mampu menggambarkan pencapaian sasaran. Kemudian untuk Strupo, ini kesimpulannya kami menyimpulkan bahwa terkait dengan implementasi sub-sub unsur yang berkaitan dengan pelaksanaan manajemen risiko dan pencegahan korupsi itu belum optimal. Terus ini juga tadi terkait dengan penalti ya atas keterjadian korupsi 9 subunsur. Ini dari sisi strukturnya Bapak Ibu. Terus dari sisi pencapaian tujuan itu masih ada temuan berulang dari sisi keandalan pelaporan keuangan. Nah itu selama 3 tahun berturut-turut. Nah itu ada temuan kami dapat di Dukcapil Bapak Ibu ya. Itu masih ada temuan berulang terkait dengan pencatatan sama aset juga. Kemudian masih ada catatan terkait dengan aset yang belum dimanfaatkan. Nah, di sini maksudnya eh, asetnya itu ada tapi belum dipakai. Jadi terus ada kesalahan pencatatan aset, data aset belum diupdate. Jadi ada aset yang sudah berpindah tangan, cuma belum ada dicatat asetnya. Gitu. Terus dari pemanfaatan BUMN yang belum didukung perjanjian berita acara. Serta masih ada aset yang tidak diketahui keberadaannya. Jadi aset ada yang dipegang oleh pegawai yang udah pensiun tapi belum dikembalikan, itu belum diupdate. Ini salah satunya temuan yang kami dapatkan di saat evaluasi kemarin. Nah, terus ada temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan selama 3 tahun berturut-turut. Itu masih ada kelebihan pembayaran sama kekurangan volume pekerjaan, Bapak Ibu. Nah, untuk MRI itu kami menyimpulkan ada beberapa poin. Yang pertama itu ya kualitas perencanaan masih belum optimal. Kemudian proses pengelolaan risiko belum efektif dan belum terintegrasi dengan proses pengambilan keputusan strategis. Lalu ada
kebijakan MR itu belum komprehensif, di mana belum ada memuat pembangunan budaya risiko dan terdapat ketidaktepatan definisi dampak dari risiko reputasi. Nah, terus yang poin keempat ini menjadi salah satu eh, alasan kenapa kita melaksanakan kegiatan hari ini, yaitu penyusunan dan pengelolaan register kita itu belum memadai. Eh, Poin 5 juga sama, eh, yang mendasari kegiatan kita hari ini, yaitu penyusunan dan pelaksanaan RTP atau mitigasi itu belum efektif, relevan, terukur, serta pemantauan atas RTP itu masih rendah. Jadi belum pelaksanaan monitoring RTP belum dilaksanakan secara efektif, Bapak Ibu. Nah, poin 6, dokumen pengelolaan risiko itu belum lengkap. Eh, Terus kompetensi SDM itu belum mencukupi, belum memenuhi ketentuan minimal 70% personel UPR yang kompeten di bidang MR. Nah, terus ini juga jadi catatan terkait dengan MR-nya belum melekat pada proses bisnis, khususnya integrasi dalam perencanaan dan evaluasi kinerja. Terus pengawasan APIP belum mencakup pengawasan implementasi MR secara end-to-end. Nah, oke. Ini terus untuk MR. Terus yang terakhir itu eh, temuan terkait komponen IEPK ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kegiatan anti korupsi itu belum diimplementasikan secara menyeluruh dan belum direview. Belum ada evaluasi juga secara formal dan terstruktur. Lalu belum ada SOP, udah ada anti korupsi, cuma dia belum lengkap isinya, khususnya belum mencakup aspek pencegahan. Terus ada belum terdapat program anti korupsi internal yang terstruktur dan terjadwal selain Stranas, PK, dan MCP. Nah, lalu belum ada peraturan internal berbasis budaya integritas anti korupsi. Kemudian TL rekomendasi belum sesuai arahan auditor dan belum terdokumentasi dengan memadai. Nah, terus ini terkait dengan anggaran, anggaran pengawasannya itu masih di bawah 1%, belum sesuai dengan eh, kebijakan yang ada dan budaya anti korupsi itu pegawai belum terbentuk, tercemin dan bisa kita lihat karena masih adanya kejadian fraud. Kemudian pimpinan belum optimal dalam memimpin upaya anti korupsi, belum menggunakan kewenangan secara strategis, belum mendorong adanya ruang diskusi, serta belum menjamin adanya kerjasama dalam mencegah, mendeteksi, serta merespon. Nah, terus belum terdapat penilaian risiko fraud dan fraud control plan yang belum memadai. Terakhir itu sistem WBS-nya belum dimanfaatkan. Kita sudah ada, cuma dia belum dimanfaatkan secara konstruktif, serta belum tersedia mekanisme perlindungan pelapor. Jadi di SOP yang sudah ada itu dia untuk mekanisme perlindungan pelapor itu belum secara spesifik diatur di dalam SOP yang sudah ada di Kemendagri. Nah, untuk tindak pidana korupsi itu ada 3 kejadian ya Bapak Ibu ya. Hmm? Oke. Oke. Nah, terus ini penalti atas 9 unsur itu dari sisi penegakan integritas, kepemimpinan kondusif, identifikasi risiko, analisis risiko, pembinaan SDM, pembatasan akses atas SDE dan pencatatannya, dokumentasi yang baik atas SPI, pemantauan berkelanjutan, serta evaluasi terpisah. Nah, ini dari hasil evaluasi kemarin kami merekomendasikan ke Mendagri. Nah, yang pertama itu mengimplementasikan pengelolaan risiko sesuai dengan kebijakan secara disiplin dan substansi pada setiap proses bisnis organisasi. Terus menyempurnakan kebijakan MR ini eh, ditujukan terutama pada Biro Ren ya, yang terkait dengan kebijakan MR. Terus memperkuat strategi pencegahan korupsi melalui upaya cegah deteksi respon serta menyediakan saluran pengaduan internal yang kredibel. Kemudian menyusun SOP dan mengintegrasikannya dalam proses manajemen risiko sesuai dengan eh,
Perpres ya terkait dengan RPJMN. Di situ kan diatur bahwa tahapan perencanaan tuh harus disertai dengan adanya manajemen risiko. Perpres 12 ya Bapak Ibu ya terkait RPJMN. Terus terakhir yaitu melakukan evaluasi berkala dan berkelanjutan atas pengendalian intern yang dibangun menyesuaikan perubahan kondisi strategis baik internal maupun eksternal. Nah, izin Bapak Ibu, jadi untuk kegiatan kita selama 2 hari ke depan ini merupakan tindak lanjut atas hasil rekomendasi yang telah kami sampaikan pada saat evaluasi SPP tahun 2025 lalu. Terutama yang rekomendasi pertama yaitu mengimplementasikan pengelolaan risiko sesuai dengan kebijakan secara disiplin dan substansif pada setiap proses bisnis organisasi. Nah, mungkin ini sekilas overview dari hasil evaluasi SPP yang sudah dilakukan pada tahun 2025 lalu. Nah, selanjutnya, mungkin langsung Bang. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Predi. Terima kasih. Cek. Terima kasih Mas Miko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Salam kenal buat teman-teman semua. Izin memperkenalkan diri, saya Predi Mulyansyah, auditor muda dari BPKP. Sebelum masuk materi, mungkin saya dapat WA nih dari Bagren terkait catatan manajemen resiko yang ada di IPDN. Ini baru banget. Ini tampilin aja. Heeh. Gimana sih? Pak? Ini. Hah? Nggak bisa sih. Apa yang mau abang Pak? Ini. Oh, ini aja share apa? Share. Aja. Nggak bisa di sini, Mak, ya? Aku pengen aku bantu share aja. Nggak bisa. Oke. Dari kabar ke hotel. Iya, dari Wiror. Dia tahu saya di sini kan Iya. saya ngadu, Pak. Enggak linear, Pak. Ini catatan dari Biro Perencanaan, terutama yang bagian bawah. Mik. Ada. Yang atasnya, atasnya. Nah, ini terkait persiapan pelaksanaan manajemen risiko tahun 2026 dan permintaan laporan evaluasi manajemen risiko tahun 2025 di lingkup Kemendagri. Ada beberapa catatan, mungkin di tempat Bapak Ibu juga ada catatannya ya. Langsung aja ke bawah ya untuk menghemat waktu. Bawah di lampiran yang nomor 90. Hmm. Lagi-lagi turun 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 90. Diperbesar aja. Nah, terkait IPDN tuh. Itu ada masing-masing itu ya, masing-masing unitnya. Kayak sekretariat, misalnya registernya ada, terus tidak ada tanggalnya, ya kan? Terus dokumen RR-nya sudah ditandatangani, akan tetapi sebagian tidak mencantumkan tanggal sebagaimana format Kemendagri, ya kan? Terus, jadi ada beberapa catatan dari Bagren yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Jadi banyak dokumen dari Bapak Ibu yang misalnya tanggalnya sudah ada atau lewat dari waktunya.
atau misalnya belum menyusun sama sekali terkait